Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang ASN menjadi undang-undang, kecuali PKS yang menyetujui dengan catatan. Salah satu poin krusial dalam RUU adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Dengan disahkannya RUU ASN menjadi undang-undang, maka dipastikan tidak ada PHK massal tenaga honorer. Poin krusial lain yang diatur dalam Undang-Undang ASN adalah pemerintah tidak lagi membedakan. Kehadiran Undang-Undang ASN yang baru ini diharapkan dapat lebih memperkuat apa yang sudah ditata dan diberi fondasi secara baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan dosen atau akademik dari Politeknik SDN Jakarta, yaitu Pak Porman. Terima kasih Pak Porman telah meluangkan waktunya pada kami. Kami di sini dari kelompok 1 tentunya untuk melakukan wawancara atau interview terkait kompetensi atau sistem merit yang didapat oleh para pegawai ASN di Politeknik SDN Jakarta. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Lalu pertanyaan terkait prosedur dalam sistem merit akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Deddy Kosasi. Oke, selamat pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Porman Lumban Gaul sebagai dosen sekaligus Sekprodi MSDMA gitu Pak. Sebelumnya kami izin bertanya terkait implementasi sistem merit dan pengembangan kompetensi yang didapatkan para pegawai atau karyawan di Politeknik SDN Jakarta Pak. Bagaimana sih Pak implementasi sistem merit di Politeknik SDN Jakarta sendiri Pak? Oke, baik ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Jadi memang menarik kalau untuk membahas tentang sistem merit ya. Nah, jadi memang pada sistem merit ini pada intinya supaya menjadikan semua di dalam manajemen sumber daya manusia ini ya, itu secara kualifikasi, kompetensi dan juga kinerja di dalam pertimbangan utama di dalam perencanaan perekrutan, penggajian dan pengembangan karir, promosi dan lain sebagainya. Dia banyak diterapkan di sektor swasta maupun pemerintah. Nah, sekarang kan bagaimana dengan di ASN sendiri ya? Nah, itu diberlakukan dari aturannya itu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan sekarang ada undang-undang yang baru kan ya, yaitu nomor 20 tahun 2023 ya. Nah, bicara tentang di ASN, pada intinya adalah supaya menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas, dalam arti right man in the right place ya sih, pada jabatan tepat. Implementasinya yang pertama mungkin dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan ada pengadaan ya, kayak sekarang misalnya pengadaan di jabatan struktural atau seperti apa, itu mengenai melihat dari persyaratan kompetensi yang sesuai. Nah, kemudian ketiga dari adanya promosi dan mutasi. Nah, kayak misalnya saya dan Pak Budi, kami juga selain dosen ditempatkan sebagai di jabatan sebagai Kaprodi dan Sekprodi, dan juga saya di wakil ketua di LSP. Nah, itu kan adalah bentuk dari tanggung jawab yang mesti diberikan oleh manajemen kepada kami setiap sebagai tugas tambahan. Kemudian dilihat implementasi dari penilaian kinerja, namanya SKP, sasaran kinerja pegawai, yang mana kami dosen dinilai oleh wakil direktur 1 Bu Mala yang membawahi dosen. Dia menilai kinerja kami dari rancangan yang dibikin misalnya di tahun 2023, bagaimana kami dari tiap bulannya dinilai, dan itu semuanya tercatat di dalam sistem. Nah, kemudian juga di dalam ada namanya kompensasi penggajian, terus juga reward maupun punishment, itu adalah implementasi dari merit system ya. Nah, sehingga di dalam evaluasinya menunjukkan pada intinya kita nih akhirnya semua dosen
semuanya sudah mulai terpetakan. Yang mana di posisi apa, yang mana di posisi apa. Nah itu adalah layaknya praktek di dalam implementasi sistem merit. Nah sehingga pada intinya sih bagaimana supaya kita intinya menghasilkan benar-benar memang ASN yang berkualitas ya, yang sebelumnya belum ada sistem merit, yang sekarang sudah sistem merit, sehingga menghasilkan pegawai-pegawai itu yang berkualitas, yang bukan hanya mengejar misalnya materi itu apa ya, tapi kita harus sekarang mengejarnya itu output, keluaran dari apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Oke Pak, kan tadi juga dibahas ya Pak terkait sistem merit ini kan the right man to the right place gitu ya Pak. Ya. Bagaimana kemudian menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat pula gitu ya Pak. Ya. Kan seperti yang kita ketahui juga bahwa memang aset yang paling penting bagi sebuah perusahaan atau instansi kan adalah manusianya gitu ya Pak. Ya. Nah kan sistem merit ini menjunjung tinggi 3 kompetensi gitu ya Pak. Yang pertama adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja gitu ya Pak. Nah terkait sistem merit tadi kan ada kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Skema pemberian pengembangan kompetensi seperti apa Pak yang Bapak dapatkan dari Politeknik SDN Jakarta sendiri Pak? Ya memang pada intinya kalau misalnya mau flashback sebelumnya ya, ketika kami kan kebetulan saya dan Pak Budi dan lain satu angkatan ya masuk sini, dan kemudian kita mengikuti pelatihan dasar CPNS ya, dan kemudian kita ditempatkan di 2018 di sini ya, bareng-bareng satu angkatan. Akhirnya kita sudah mulai mungkin dilihat oleh manajemen dan atasan ya kan, melalui misalnya melalui penilaian kinerja kita ya, dan juga output, dan juga mungkin prestasi kerja kita ya, sehingga ya masing-masing dari kita akhirnya sudah mulai dipetakan, dan juga kita waktu itu mengikuti evaluasi implementasi dan evaluasi dari Ninebox. Nah jadi dari situ akhirnya kelihatan kan menjadi rekomendasi juga atasan ataupun manajemen dalam menilai kami. Nah sehingga misalnya Pak Budi akhirnya ditempatkan di Sekprodi sebelumnya ya, saya dulu di P3M, Bu Rima di penjaminan mutu. Nah akhirnya kita semua sudah mulai bergerak tuh. Dan jadi memang pada intinya dari dalam pengembangan karir pun itu yang dilihat, pengembangan karir, dan juga bagaimana output dan kontribusi kita kepada organisasi itu nanti yang diukur juga. Nah sehingga nanti yang timbal balik ke kita adalah mungkin ya dalam bentuk ya misalnya penugasan ataupun seperti apa ya, dan juga mungkin ya pada intinya bagaimana kita menciptakan lingkungan kondusif dan kita memberikan kontribusi yang kondusif bagi organisasi. Itu sih intinya. Jadi menurut Bapak penempatan the right man in the right place itu apakah sudah benar diterapkan di Politeknik SDN ini belum Pak? Ya sebenarnya sih sudah lebih baik sih Mas. Ya kalau dibilang 100% juga, kalau menurut saya sih belum juga ya. Pasti kan perlu ada namanya evaluasi, ya nggak sih? Tapi yang saya rasakan sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Apalagi saya sebelumnya kan lama berkecimpung di swasta ya, sekitar 10 tahun. Yang notabene di swasta tuh sudah lebih cair dan sudah lebih ini sekali. Kalau di pemerintah dulunya itu sebelum ada namanya manajemen ternyata ataupun ini masih tercipta misalnya ya udah kamu aja gitu. Tapi kalau sekarang memang benar-benar berdasarkan output dan kontribusi yang dikerjakan oleh tiap pegawai yang berkualitas. Nah, sehingga menciptakan namanya pengembangan karir yang baik. Itu sih. Jadi proses kita coba flashback kembali ke sistem merit tadi Pak ya, terkait sistem merit yang sudah diterapkan di Politeknik SDN Jakarta. Itu kan sistem merit sendiri itu mengandalkan terhadap CASN tentunya, yaitu harus dihormati privasinya serta menerima perlakuan adil ya Pak ya. Tidak ini tanpa adanya
memperhatikan afiliasi politik atau ras dan agama gitu Pak. Ya, Nah dari Politeknik SDN ini benar-benar sudah melakukan itu belum Pak? ya. Pada intinya adalah yang pertama ya, bagaimana kita tuh benar-benar direkrut secara profesional sih, Mas ya, Mbaknya ya, secara profesional dan berintegritas. Memang nggak sama sekali sih melihat ras, agama dan apa ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita pun dikembangkan ya dari sisi kompetensi. Sekarang juga ada yang beberapa dari kita justru ada yang lagi beasiswa juga S3 nih, ya kan? Pak Ijul, Pak Ali ya, Bu Rima juga tuh. Nah itu kan juga kan dikembangkan ya oleh organisasi sendiri. Nah kemudian juga bagaimana dengan kepastian karir ya? Kepastian karir itu juga manajemen memberikan juga perkembangan-perkembangan. Jadi selalu terbuka kepada kita nih apa ke depannya. Nah itu kan adalah pengembangan karir yang mesti kita ketahui seperti apa kita ke depannya. Kami dulu bareng-bareng dari asisten ahli, sekarang kami sudah naik di direktur, dan terus dipush supaya menjadi direktur kepala dan lain sebagainya. Asropi dari direktur ke direktur kepala, ya kan? Dan kita sudah mendapatkan guru besar nih, ya kan? Prof. Luki. Nah itu kan hasil dari kepastian karir juga. Nah kemudian juga mengelola ASN secara efektif. Kalau dilihat lebih baik kok memang sekarang ya, walaupun belum sempurna sekali ya, dan juga memberikan penghargaan bagi ASN ya penghargaan ya mungkin kita dengan dinas ya atau seperti apa ataupun beasiswa dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih ya better lah. Lalu harapan Bapak sendiri untuk implementasi sistem merit dan pengembangan kompetensi di Politeknik SDN itu seperti apa? Ya harapan ya, kalau dibilang harapan sih pada intinya ya sebenarnya untuk merit system tidak ada masalah yang ini banget sih ya. Namun mungkin pengelolaan di dalam beban kerja, nah itu mungkin harus benar-benar melibatkan sebenarnya semua dosen gitu ya. Karena mungkin kita yang mungkin sedang di dalam struktural beban kerja kita mungkin berbeda saya dengan Pak Budi ya, yang mungkin harus bisa lebih dipetakan ataupun diberi sesama dosen yang lain kayak seperti itu ya. Dan juga bagaimana kita benar-benar harus membentuk lingkungan kerja yang kondusif, karena kita sini nggak homogen, ada dosen yang lebih senior ya nggak. Nah itu kan kita kan harus menyamaratakan pikiran dan persepsi ya nggak. Nah jadi sebenarnya kalau untuk merit system pun tidak ada yang begitu ini sih, secara major nggak ada, paling minor dikit menurut saya itu tinggal bagaimana kita isi. Baik, tadi suatu wawancara singkat dari saya dan Pak Forman dan teman-teman sekalian. Teman-teman yang sudah menyaksikan terima kasih tentunya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Forman sudah meluangkan waktu kepada kami. Kami dari kelompok 1 kami akhiri, cukup sekian akan kami rangkum oleh saudara kelompok kami nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan terkait implementasi sistem merit di Politeknik STI Alan Jakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana pada implementasi sistem merit mengedepankan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja tanpa adanya pandang bulu baik itu ras, agama, suku, dan perbedaan politik. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi yang diberikan oleh Politeknik STI Alan Jakarta kepada para pegawai atau karyawan yang ada di Politeknik STI Alan Jakarta sudah sesuai baik itu dengan PP 11 tahun 2017 Yunto PP 17 tahun 2020. Adapun pengembangan kompetensi yang diberikan oleh Politeknik STI Alan Jakarta yaitu dengan memperhatikan sasaran kerja pegawai atau target yang diberikan kepada pegawai apakah sudah sesuai mencapai target atau tidak, itu dievaluasi oleh Wakil Direktur Bidang 1 yaitu Dr. Mala Sondang Tritonga. Nah kemudian pemberian pengembangan kompetensi yang diberikan oleh Politeknik STI Alan Jakarta ini beragam, salah satunya adalah dengan pemberian beasiswa kepada para tenaga pengajar atau dosen, salah satunya adalah pemberian beasiswa S3 bagi dosen yang memang memenuhi standar atau kualifikasi untuk diberikan pengembangan kompetensi di bidang akademik.
Implementasi sistem merit dan pengembangan kompetensi di Politeknik Jalan Jakarta sudah sesuai dengan regulasi. Saran dari kelompok kami adalah dilakukannya evaluasi secara berkala agar pembagian kinerja dapat merata dan tidak adanya terjadi kesenjangan di dalam kinerja. Baik, itu tadi adalah interview singkat kami mengenai implementasi sistem merit dalam konteks pengembangan kompetensi di Politeknik SDI Jalan Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.